Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dan insya Allah juga dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan kembali untuk berniat i'tikaf. Juga niatkan menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama di samping sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan telaah kita babul buka wal khauf 'indal mururi bi quburil zalimin. Bab menerangkan menangis dan takut ketika melewati pekuburan orang-orang zalim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi. Daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yakni lama wasalu al-hijr, diyar samud, ketika para sahabat dan Rasulullah sampai kepada negeri kaum Samud. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baki. Janganlah kalian masuk kepada mereka orang-orang kaum-kaum yang diazab, kecuali bahwasanya kalian dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakin, jika kalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, janganlah kalian datang kepada negeri mereka. La yusibukum ma asabahum, mudah-mudahan jangan sampai kalian ditimpakan apa-apa yang Allah timpakan kepada mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada negeri yang pernah ditempati kaum Samud, yang mana mereka orang-orang zalim, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya dengan tadi yang telah dibacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti pelajaran bagi kita bahwasanya
jangan melewati dan jangan menziarahi pekuburan orang-orang zalim atau pekuburan bukan orang Islam. Itu makanya lebih baik apabila ada pencampuran kubur muslim dan yang bukan muslim, maka dipisahkan. Mungkin orang-orang dulu tidak ada aturan, yang Kristen di situ berkubur, yang Muslim di situ berkubur, yang Hindu di situ berkubur, yang Cina pun di situ. Campur aduk sudah. Ada yang berpalang, ada yang pakai apa itu Cina itu, gundukan besar, ada yang Muslim batu nisan, nah kumpulkan buat satu tempat. Kenapa? Karena memang kita dilarang untuk mendatangi pekuburan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan spesial datang ke sana, kecuali memang rumah di jalan madrasah. Itu di kuburan Cina. Kayak apa rumahku di sana? Adalah karena rumah di sana tujuan datang ke rumah, bukan mendatangi kuburan tadi. Jadi jangan datang ke kuburan sana. Hendaklah lihat-lihat, cuman sekalipun lihat-lihat. Nabi Muhammad ini ketika melewati, bukan sengaja ingin datang, melewati cuman. Melewati itu kata Rasulullah, kalau bisa menangislah. Menangis ketika melewati tempat yang dulu ditempati oleh kaum Samud, karena mereka orang-orang yang zalim kepada nabinya. Nah, Nabi Muhammad pun ketika melewati ini tempat, beliau cepat berjalan. Jangan sampai apa yang ditimpakan kepada mereka, kata Rasulullah, Allah pun timpakan kepada engkau. Ini berarti masih ada hawa-hawa yang tidak baik. Jangan sampai apa yang ditimpakan kepada mereka, yaitu azab Allah pun timpakan kepada kalian. Jangan sampai kecipratan dosanya mereka. Cuman karena di jalan madrasah rumah, ya tidak masalah lah. Kalau bisa ada jalan lain, lewat jalan lain. Karena itu sangat dekat dengan kuburan orang-orang kita Cina itu. Tapi mewah kuburannya di situ. Kalah orang kita. Pagarnya pun besar. Di belakangnya kayaknya kuburan Kristen. Dulu kuburan Kristen itu di sebelah Kayu Jati kalau tidak salah. Dulu zaman-zaman kita kecil, kita ke sana banyak palang-palang di situ. Sekarang tidak terurus, entah tenggelam sudah kuburan tadi, kemudian tidak pernah ditebas. Pokoknya di samping dia lirik Honda Yamaha. Situlah dulu kuburan orang-orang Kristen. Tapi kita lihat jalan madrasah masuk ke dalam, ada sedikit kuburan orang Kristen. Dan kalau bisa pun jangan membuat rumah di sana kalau sebelum punya rumah. Sengaja jangan cari rumah di sana mendekati orang-orang itu. Lebih baik cari dekat kuburan orang-orang Islam kalau ingin punya rumah dekat kuburan. Di mana itu? Ya Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu betul-betul dekat. Ini rumah, sampingnya kuburan sudah. Aduh, katanya kami ngopi lah malam-malam di sini, ngawani. Sampai tidak bau ke sini. Kadang-kadang sampai katanya, cuman kami tidak merasa lagi. Orang yang tahu kalau kawan datang ke sini, bau apa nih? Bau yang baru itulah katanya. Kalau tidak cium ya, tidak lagi, biasa sudah. Timbul dia karena tanahnya tanah belanak. Timbul baunya naik ke atas. Kumpul di situ, kata kawan, milih yang mana proslennya. Ini yang granit nih. Ini mantap kayak buku. Kayak bukan nisan lagi, dia kayak model bentuk buku. Pilih yang mana? Aku kalau bisa yang granitnya lah.
milih-milih, jangan-jangan mati di situ nanti. Tidak penting di luarnya bagus atau tidak, yang penting di dalamnya pakai AC, itu yang mantap. Bagus rumah dari luar, bertingkat rumahnya, dilihat minimalis malah, catnya bagus, dalam tidak ber-AC, panas. Lebih baik luarnya biasa, tapi dalamnya 3 AC-nya. Ke dapur ada AC, kamar ada AC, dimanapun ada AC. Sama seperti itu dalam kubur. Tidak penting di luarnya bagaimana, yang penting dalamnya sejuk. Jangan sampai di luarnya bagus, pakai batu granit, nampaknya bagus, dalamnya kasihan orangnya. Kenapa? AC tidak ada di dalam, panasan. Nah, ini jangan sampai. Jadi yang kita cari itu nikmat di dalamnya, bukan bentuk kuburnya bagaimana bagusnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala Rasulullah bersabda, lamma mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah melewati tempat kaum Samud tadi, beliau bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu, janganlah kalian mendatangi tempat-tempat orang yang telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, yaitu kaum Samud. Ayyusibakum ma asabahum, jangan sampai Allah menimpakan kepada kalian apa yang Allah timpakan kepada mereka. Illa an takunu bakin, kecuali kalian melewati tempat itu, kuburan-kuburan orang zalim itu, dalam keadaan menangis. Summa qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Nabi Muhammad ketika melewati tempat kaum Samud, beliau menundukkan kepala. Wa asra'a as-sayr, dan beliau cepat-cepat berjalan, hatta ajazal wadi, sampai melewati lembah kaum Samud tadi, baru beliau mengangkat kepalanya, tundukkan kepala. Artinya melihat pun malas tempat pekuburan orang-orang kaum Samud yang pernah ditimpakan Allah Subhanahu wa taala pada musibah karena mereka tidak menghargai nabi mereka. Tapi kaum Samud ini termasuk kaum yang besar. Awal-awal kaum yang bisa pahat memahat, orangnya tinggi, membuat rumah itu ada rumah, membuat 100 kota. 100 kota yang dibuat dari pahat-pahatan. Rumah tidak ada, belum susun menyusun, memang pahat memahat. Di mana rumahnya? Rumahnya di gunung-gunung. Jadi gunung dipahat, masuk dalamnya, jadilah rumah sudah. Tapi tidak menghargai nabinya. Siapa nabinya? Soleh. Kaum Samud namanya. Lain Samud. Samud itu yang di dinding itu Samud. Samud, kaum Samud. Bab istihbabil khuruj yaumal khamis. Selesai masalah kematian, itu masalah kubur. Masuk pada bab awal, bab istihbabil khuruj yaumal khamis wa istihbabihi awalan nahar. Bab menerangkan tentang sunnahnya keluar kalau ingin bepergian pada hari Kamis, dan sunnah di awal-awal siang, artinya pagi-pagi. Kalau ingin bepergian, kalau bisa memilih hari, maka pilihlah hari Kamis, jangan hari selain Kamis. Bukan berarti yang lain tidak baik, cuman kalau bisa memilih, cari hari Kamis. Utusan dari kantor disuruh ke Pekanbaru, bisa tidak milih hari, terserahlah kata atasan di kantor, maka pilih hari Kamis. Kapan berangkatnya? Pagi hari, itu lebih baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad rata-rata kalau bepergian jauh senang hari Kamis. Padahal kalau kita lihat-lihat, Sayyidul Ayyam itu hari Jumat, pimpinan hari kan hari Jumat, tapi dipilih Nabi Muhammad hari Kamis bepergian. Yang dihindari hari Selasa.
Tapi kalau tidak ada pilihan, silahkan pergi hari Selasa. Kenapa? Karena seluruh hari asalnya baik-baik saja, tidak masalah. Cuman kalau bisa memilih, maka pilih hari Kamis. Jangan pula nanti kalau Selasa bepergian panas, umpama banyak pertengkaran di jalan, disalahkan pula harinya. Jangan. Pokoknya kalau tidak ada pilihan hari Selasa, pergilah hari Selasa. Jangan dibayang-bayangkan nanti di jalan celaka, tidak usah. Ini gara-gara hari kurang baik, oh jangan. Seluruh hari itu baik. Cuman kalau bisa memilih, maka pilihlah hari Kamis. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal Khamis. Daripada Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang pada perang Tabuk pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal Khamis. Nabi Muhammad itu senang bepergian pada hari Kamis. Senang Nabi Muhammad hari Kamis itu bepergian. Kalau ziarah Nabi Muhammad senang hari Sabtu malam. Jadi ke pekuburan Baqi itu Nabi Muhammad senang tiap Sabtu pagi. Sabtu ke sana. Jadi boleh mengkhususkan hari itu, boleh. Nabi Muhammad saja senang mengkhususkan hari ziarah Sabtu pagi sebelum terbit matahari. Kalau Nabi Muhammad bepergian senang hari Kamis, tidak masalah. Mengkhususkan hari tidak masalah. Kami kalau ini hari ini ya, itu mubah-mubah saja, tidak masalah. Mengkhususkan hari, meniga hari, nah, itu kan mengkhususkan. Kami milih 3 hari, 7 hari, berapa lagi? 25 hari. Boleh tak mengkhususkan? Boleh. Nabi Muhammad sendiri mengkhususkan hari. Kalau tidak 3 hari, bagaimana 5 hari? Boleh, tidak masalah. Ingin 5 hari, ingin 6 hari, ingin 11 hari, bebas. Nah, cuman kenapa dipilih 3, 7, 25, 40, 100? Karena itu pilihan yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada khabar daripada sahabat Umar, kenapa kita memilih hari menurut keinginan kita selama ada daripada para ulama yang memilihnya? Apa kata sahabat Umar radhiyallahu anhu? As-sadaqah ba'da dafni, bersedekah setelah dikubur sampai pahalanya 3 hari. Ila salasati ayyam. Apa yang disebut setelah dikubur? Bahasa kita ya turun tanah. Turun tanah. Ini hari ini dikubur. Nanti maghrib ke rumah ya. Ba'da maghrib turun tanah. Nah, itu bahasa sahabat Umar. As-sadaqah ba'da dafni tasilu sawabuha, sampai pahalanya ila salasati ayyam. Bertahan pahalanya 3 hari. Jadi kita datang ke rumah orang kematian, dia bersedekah. Sedekah apa? Makanan. Kita bacakan doa, mereka sedekah makanan. Maka sedekah tadi menjaga si mayit bertahan 3 hari. Dijaga daripada fitnah-fitnah kubur. Setelah 3 hari, wasadaqah ba'da salasati ayyam. Bersedekah setelah 3 hari, tasilu sawabuha, sampai pahalanya ila sab'ati ayyam, sampai 7 hari. Bertahan lagi setelah 3 hari sedekah, maka pahala sedekah menjaga si mayit sampai hari ke-7. Hari ke-7 buat lagi sedekah sambil mengadakan acara yang namanya mengirimkan pahala Fatihah, tahlil dan sebagainya. Jadi tuan rumah kita ini niatkan yang kita sediakan kepada hadirin untuk dimakan itu sedekah, pahalanya hadiahkan kepada yang dalam kubur. Wa sadaqah ba'da sab'ati ayyam tasilu sawabuha ila 25 yauman, sampai pahalanya 25 hari.
Setelah 25 hari sampai 40 hari. Sampai 40 hari sampai 100 kata beliau. Bahkan dari sahabat Umar setelah 100 hari, hari ke-100 kalau masih bersedekah, tasilu sawabuha, sampai pahalanya 1000 hari. Nah, ini tidak pernah kita buat, karena yang kita buat haul. Haul itu ya 100. Tidak ada kita sampai 1000. Padahal sahabat Umar pun mengatakan sampai 1000. Artinya kalau sudah sampai 100 hari kita bersedekah, sudah tidak lagi berhaul sampai 10 tahun. 10 tahun, 1000 hari 3 tahun ya. Sampai 3 tahun hitung sampai 1000 hari baru sedekah lagi. Itu pun tidak masalah. Nah, ini malah kita tiap tahun malah bersedekah lebih baik. Nah, jadi ada pilihan ulama sekelas sahabat, ya lebih baik kita turut dibanding kita memilih aku ya 5 hari sajalah, habis 5 hari 10 hari, habis 10 hari hari ke-17. Boleh saja, cuman lebih baik ikut apa yang dikatakan oleh para sahabat. Nah, jadi sahabat Rasulullah mengkhususkan hari untuk keluar senang pada hari Kamis. Dalam satu riwayat, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Sangat sedikit sekali Nabi Muhammad keluar kecuali pada hari Kamis. Kenapa kita itu disunahkan ketika keluar itu pagi-pagi? Pagi-pagi keluar. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, kata Rasulullah, berkahilah umatku di pagi-pagi mereka. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jayshan ba'asahum min awwalin nahar. Nabi Muhammad kalau mengutus pasukan perang, maka beliau memerintahkan memulai bepergian di pagi-pagi hari. Jadi umpama di mana perang, di tempat ini perangnya, perjalanan berapa hari? 3 hari perjalanan. Mungkin dah hari Kamis, karena menyusul pasukan yang kekurangan, tidak memungkinkan, maka kapanpun boleh dipergikan, tapi dipergikan di pagi-pagi hari. Kenapa di pagi hari? Berberkah. Berberkah itu mudah-mudahan membawa kemenangan. Ini hadis Rasulullah, doa Rasulullah kepada umatnya. Ada seseorang sahabat nama kana Sakhrun Tajirun. Beliau ini yab'asu tijaratahu awalan nahar. Kalau memberangkatkan dagangan itu di awal hari atau di pagi hari. Fa asra wa kasara maluhu. Beliau sedih. Jadi kalau memberangkatkan dagangan pakai unta, berapa unta begitu dagangan. Kalau kita sekarang mobil lah. Orang dulu tidak ada mobil. Unta kadang 3 unta penuh. 5 unta berangkat dibawa dagangan tadi. Itu berangkatnya pagi. Dan beliau sebab itu menjadi orang sugih, orang kaya raya. Nah, karena berberkah. Berkah ini bisa diambil pelajaran. Artinya pagi itu kan terbit matahari. Bisa diambil tafakul. Termasuk kalau ingin mencari keberkahan, menyelamat rumah, jangan tengah malam, jangan menuju ke petang, pagi. Nyador menyelamat rumah baru pindahan katanya, ngundang bila habis asar. Nah, ini jangan habis asar, kalau bisa pagi, karena pagi itu diberkahi oleh Allah sebab doa Nabi Muhammad. Pagi, awal-awal pagi, tambah baik. Tambah mendekati pagi, tambah baik. Seperti ini. Nah, ini mulai naik, mulai terbit matahari. Itu bagus untuk pindah rumah. Diberkahi bahwa barang pagi-pagi undang orang baca doa. Kenapa? Karena matahari terbit. Mudah-mudahan tafaulannya rumah kita itu bersinar.
Rumah kita itu pagi dingin, jarang terjadi perkelahian, pertengkaran, karena rumahnya diberkahi oleh Allah sebab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang 3 kali ngundang petang seluruhnya, pindah-pindah dia nyewanya. Maka setiap dia nyewa rumah, ngundang sampai ke Kayu Jati sana. Ngundang, Ustaz, apa? Kami pindah rumah lagi. Waduh, pindah rumah lagi. Di mana? Pokoknya pas di belakang Kayu Jati, masuk gang di situ di pasar. Sampai ke situ, itu yang ketiga itu sudah pindah. Habis asar katanya. Cuman setiap kita ke sana dia pindah rumah, bubur kacang itulah yang di sini. Suka rupanya orangnya bubur kacang. Ini kenapa suka makan bubur kacang ya? Kami suka dengan bubur kacang katanya. Coba cari yang melekat. Ini sudah yang keberapa nih? 3 kali. Jadi di gang Bismillah pertama kali, diundang juga habis asar katanya. Sampai ke sana bubur kacang. Kemudian yang kedua Sabta Marga, pindah lagi ke sana. Habis asar ya Ustaz? Iyalah. Sampai ke sana bubur kacang. Kemudian tapi ada pulutnya itu. Untung ada pulutnya. Pulut itu kan perekat. Mudah-mudahan merekat di situ. Artinya betah tinggal di rumah. Itu namanya tafakulan. Cuman rupanya tidak betah juga. Kenapa? Mungkin petang terus pindahnya. Nah, kemudian pindah terakhir di Kayu Jati di belakang. Ada ruko dihelat, satu disewakan, satu ngadap sana dipakai oleh yang punya ruko. Nah, ini yang ketiga sudah pindah, datang ke sana bubur kacang lagi. Tidak ada yang lain kan daripada bubur kacang, nasi kuning kah, nasi lemak kah, bubur kacang. Pikir-pikir kami mungkin murah bubur kacang, praktis, masukkan ke piring, kasih pulut, selesai makanlah di situ lagi. Sekarang pindah lagi, hilang sudah. Cuma tidak berani ngundang lagi ini. Mungkin takut ditegur bubur kacang lagi ini. Ketemunya di Al-Ghulam sekarang lah. Di mana sekarang? Di sini katanya Al-Ghulam, dekat Al-Ghulam. Oh, tidak nanya kita, ngapa tidak ngundang nyelamat lagi? Rasa tidak enak pula. Pindah-pindah. Coba nyelamat itu pagi sekalian. Mudah-mudahan diberkahi, tahan di situ. Pindah-pindah. Sian, kalau kita pindah itu perasaan, jangankan pindah rumah, pindah kamar tuh penat. Kita punya kamar 2 atau 3, kamar tamu, kamar anak, kamar kita. Kamar kita kecil, kamar anak besar. Tukaran kata kita. Anak memindahkan barangnya ke kamar kita pindah barang ke kamar anak. Itu penat. Pindah lemari, pindah ini. Kadang-kadang banyak embel-embelnya. Nah, apalagi pindah rumah, ngangkut-ngangkut itu bukan gampang. Jauh-jauh malah. Ani bin Umar, jadi usahakan pagi-pagi, berangkat pagi dapat doa Nabi Muhammad, pindah rumah pagi dapat doa Nabi Muhammad. Naik matahari, tafaulannya baik. Sama juga kalau pakai bulan, maka naik bulan, jangan turun bulan. Kapan naik bulan? Bulan baru tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu naik sampai mencapai bulan terang. 14, 15, 16 sampai ke hujung, itu berarti mulai tenggelam. Kalau masih bisa bertahan, hadanglah, tunggu bulan-bulan baru lagi. Tafaulannya supaya tambah terang rumah tadi. Teranglah rumah kami, kan pakai lampu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu, dia yang tinggal di rumah tadi tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, akur, adab, itu yang dimaksud. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna an-nas ya'lamuna min al-wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdah. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, andai kata
manusia itu mengetahui, kata Rasulullah, daripada melakukan perjalanan sendirian, ma'a'lamu, sebagaimana yang aku ketahui, masararatibun bilailin wahdah, maka tidaklah mereka berani melakukan perjalanan di malam hari dalam keadaan sendirian. Ini maksudnya jangan mengerjakan perjalanan sendirian mana-mana, lebih-lebih malam, berbahaya. Sendirian malah pakai sepeda motor lah, diintai orang tengah malam, walaupun ngebut. Baru-baru ini kan ada kejadian-kejadian pencegatan di mana itu, parit berapa, parit 5, tapi ketangkapan sudah sebagian. Malam jalan sendirian, juga tukang sayur jam 3 subuh dari Sungai Piring menuju Sungai Luar, karena subuh Sabtu di Sungai Luar pasar, subuh jam 3 dicegat karena sendirian. Jangan, kata Rasulullah, sendirian. Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, rahasia-rahasia, maka lebih baik jangan melakukan perjalanan sendirian. Jangan sendirian, jangan 2 orang, 3 orang sekurang-kurangnya. 3 orang. Kecuali pakai sepeda motor, ini tidak bisa 3 orang. 2 orang. Kalau bisa 2 sepeda motor, jadi 4 orang. Kenapa? Karena nanti diibaratkan oleh Rasulullah, 1 orang itu syaitan, 2 orang bagaimana? Itu syaitan yang berdua, 3 orang baru rombongan namanya. Kenapa? Karena setiap sendirian itu gampang berbuat tidak baik, berdua sama kurang lebih. Nah, ini pun bisa diambil pelajaran. Kalau minta-minta sumbangan sendirian, itu tidak ada yang beres. Kami minta sumbangan apa? Anak yatim. Tapi dia sendirian. Oh, hilang tuh duitnya. Tuh, setan tadi pasti melakukan kejahatan. Karena tidak ada yang melihat baginya kecuali Allah. Kalau imannya kurang, pasti dipotong duitnya di situ. Nah, sana mana-mana sumbangan anak yatim. Berdua sama. Kenapa? Berdua itu bisa dirunding, bisa diajak kerjasama. Ya apa nih? Perut lapar sudah nih. Ya apa kita nasi padang kah? Nah, dia nih duitnya dibanyak nih. Singgah ke warung sebentar. Nah, makan nasi padang, rokok Surya 35.000 sebungkus. 2 bungkus 70.000. Yang dimakan harta anak yatim tadi, hasil sumbangan. Karena berdua cuma bisa diajak musyawarah. Jadi sekurang-kurangnya 3 orang. Nah, 3 orang itu kadang-kadang bisa, wah jangan anak yatim tuh dosa hukumnya. Ada yang menghalangi 1 orang. Kalau 1 orang melakukan perjalanan sumbangan bawa map, itu jelas tidak beres. Kadang-kadang kita kasihan juga. Sumbangan apa nih? Panti asuhan. Sendirian cuman ibu. Iya, kami sendirian cuman. Ini hati tidak beres kalau sendirian. Syaitan. Nah, cuman Allahu a'lam dia sendirian. Di mana nih? Di Padang. Waduh, jauh, Sumatera Barat. Jauhnya minta sumbangan ke Riau, Ketembilahan, 12 jam dari Sumatera Barat. Entah ada atau tidak itu benda itu dalam map. Ada nih katanya foto-fotonya. Bisa bisa difotokopi, punya orang difotokopi sampai di sini. Bahasanya bahasa juga tidak pula bahasa Sumatera Barat, bahasa orang Tembilahan saja. Jangan-jangan orang Tembilahan minta sumbangan atas nama di Sumatera Barat barangnya itu, panti asuhan di Sumatera Barat pada orang Tembilahan. Apalagi bulan puasa, banyak keliling sampai ke rumah diketuknya. Sumbangan panti asuhan. Jadi jangan melakukan perjalanan sendirian. An Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ar-raqibu syaitan. Nah, ini hadisnya. 1 orang melakukan perjalanan, mengendarai perjalanan, itu syaitan, kata Rasulullah. Waraqibani, 2 orang berkendaraan, syaitanani, 2 syaitan.
Wasalah satu 3 orang, rambut baru rombongan. Jadi kalau melakukan perjalanan memang bagus-bagus rombongan. Bagi satu mobil, penuhkanlah mobil 7 orang. Paling gampang muat santai 5 orang. Nah itu lebih gampang, lebih santai. Di belakang 1, di tengah 2, di depan 2 dengan sopir. Kalau 7 terlampau sempit. Nah itu lebih baik rombongan seperti itu. Jangan sendirian berangkat. Banyak kejahatan-kejahatan. Maka tengah malam pula. Kadang-kadang orang tidak ada mau ingin berbuat jahat, cuman ada kesempatan, timbullah kejahatan tadi. Apalagi perempuan. Ada perempuan habis konser. Biduan tapi qasidah. Tidak sah disebut, mungkin tahu namanya. Di mana? Di Kota Baru jauhnya. Dia biduan cuman yang qasidah, pakai jilbab, pakaian bagus. Nah, berkawan dengan istrinya Ustadz Saiful Yani. Itu kawan tuh. Kawan qasidah di pengantin. Nah, konsernya di mana? Di Kota Baru. Pulang kapan? Malam dia pulang sendirian. Dari Kota Baru pulang sendirian ke Tembilahan. Tidak tengah malam, kurang lebih jam 9, jam 10. Itu pun sepi kan di jalan itu, sendirian malah. Rupanya dari Kota Baru sudah diincarnya. Diiringi dari belakang sampai dekat Teluk Jirah, selesailah cegatnya. Emas diambil, apa-apa diambil, duit diambil, cuman kendaraan tidak diambil. Nah, mungkin dia melihat kasihan juga biduan satu nih. Nah, jadi kendaraan ya diambil. Dia minta emas, duit yang ada di kantong, yang jasanya duit hasil konser. Nah itulah. Kemudian memang kelihatan waktu konser emasnya ada, ini ada. Berani betul. Padahal memang dilarang Nabi Muhammad. Cuma memang tidak tahu hadis mungkin. Cuman mental kuat. Nah, beranilah pulang. Malam apa tidak kata orang sana? Tidaklah, beranilah pulang malam-malam sendirian. Akhirnya ya seperti itu kejadian. Karena berangkat sendirian, jangan sendirian bawa rombongan. Jangan 2, tapi 3, 4, atau kalau pakai sepeda motor, 2 sepeda motor, 3 sepeda motor, baru aman. Nah, ini ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang Nabi Muhammad syariatnya ya, hakikatnya ya. Kadang-kadang orang ini hanya pakai hakikat atau mengandalkan mental. Jangan. Aku beranilah, tengah malam pun aku berani. Sepeda motor bagus juga, masih tidak ada macet-macet. Bukan seperti itu. Memang untuk syariatnya tidak baik berjalan di tengah malam sendirian. Khawatir ada kejahatan. Kalau bisa 3 orang, 4 orang. Kalau pakai sepeda motor, 2 sepeda motor atau 3 sepeda motor, supaya menghilangkan jangan sampai ada orang lain berbuat jahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, menjaga kesehatan kita, badan kita, dan selalu memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.